basket silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Sumiati SPDN. Saya persilakan Bu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati para orang tua murid dan yang Ibu cintai anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Rasanya selalu kita ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita mengawali setiap hari, dan pada pagi hari ini sungguh saya bersyukur karena para orang tua dan anak-anak kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Kita bertemu kembali, para orang tua bisa hadir, dan kehadiran orang tua dan acara hari ini kita persembahkan untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk para orang tua yang sudah berkenan menyisihkan waktu, tentunya karena ini masih hari efektif dan masih dalam durasi jam kerja. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hari ini kita kegiatan parenting dan juga sosialisasi untuk anak-anak sekalian terkait persiapan anak-anak kita yang akan masuk ke kelas 11. Nah, jadi Bapak Ibu, para orang tua, hari ini kita semua berada di sini tujuannya untuk sekali lagi melihat, mengeksplorasi kemampuan, bakat, dan minat anak-anak kita dalam menentukan karir mereka. Tentu orang tua, lalu juga sekolah, ini adalah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Anak-anaklah utama dari segala kepentingan kita. Orang tua juga punya kepentingan tentunya, dan sekolah memfasilitasi agar kepentingan orang tua dan anak itu bisa pada akhirnya selaras dengan bakat, minat, dan kemampuan anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, selain sambutan, sedikit saya juga memberikan gambaran tentang apa yang perlu kita pahami bersama terkait kita mulai kenapa sekarang harus mempersiapkan dari dini sebelum mereka masuk ke kelas 11. Nah, Bapak Ibu dan anak sekalian, ketika masuk di kelas 11 dan ini sudah tahun kelima sepertinya kami menerapkan kurikulum Merdeka ini dengan pemilihan mata pelajaran yang sampai tahun keempat kemarin tanpa memberikan menu. Nah, menu itu seperti apa? Kalau zaman dulu edisi kita orang tua, kita mengenal ada jurusan IPA, IPS, bahasa ya. Nah, itu kan isinya paket ya Bapak Ibu ya. Ada mata pelajaran kalau IPA A, B, C, D, E, betul? Fisika, kimia, biologi, matematika. Kalau IPS ya bidang-bidang IPS ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah begitu ya. Dan lalu ada paket bahasa. Nah, paket itu tidak ada lagi, dan bahkan di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 masih sama dengan peraturan Kepmen sebelumnya bahwa pemilihan itu sekolah boleh memberikan minimal 7 dari mata pelajaran peminatan. Nah, dan sekolah bebas mau menentukan dengan sistem apa sesuai dengan kemampuan sekolah, yaitu SDM dan juga sarana prasarana tentunya. Banyak sekolah karena keterbatasan memberikan menu paket. Paket A isinya fisika, kimia dicampur ekonomi dan apa. Paket 2 dan sebagainya. Nah, puji Tuhan sampai tahun keempat kemarin kami masih melayani dengan kemerdekaan. Anak-anak masih dibebaskan memilih. Nah, tentu pilihan seperti apa yang nanti berguna untuk mereka. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, jadi kami di Sekolah Yosudarso
menganut prinsip yang diberikan dari pemerintah sebagai panduan untuk kami menyampaikan ke orang tua. Ada 3 prinsip ya Bapak Ibu, yaitu dasarnya adalah bakat, minat, dan kemampuan. Bapak Ibu kalau mengingat bulan apa ya, di November kalau nggak Oktober kita pernah jumpa ya orang tua ya di parenting hasil psikotes, betul? Nah ini kali ketiga untuk orang tua bertemu dengan kami pihak sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu juga melihat kembali bakat, minat bisa berubah Bapak Ibu, dipengaruhi eksternal, dipengaruhi faktor gurunya mungkin, faktor temannya mungkin ya, dan mungkin faktor tujuan dia, motivasi dia yang bisa saja berubah. Jadi minat bisa berubah Bapak Ibu, bisa dilihat kembali faktor prinsip yang ketiga yaitu kemampuan. Kita bisa melihat kemampuan anak dari mana? Dari pengalaman belajar anak-anak kita. Lihat hasil belajar capaian dalam raport, bagaimana guru memberikan masukan untuk anak-anak kita. Itu penting melihat hasil pengalaman belajar sebagai pedoman. SMA Yosudarso tidak membatasi sebenarnya, sangat tidak membatasi. Beda dengan dulu zamannya IPA IPS ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin pernah ada yang edisi saudaranya di sini atau kakaknya di sini. Kalau IPA nggak masuk ya dengan standar nilai, lalu ada IPA percobaan 1 bulan kamu dites nggak bisa keluar ke IPS. Dulu seperti itu, betul? Nah, sekarang bebas, tapi harus bisa mengukur bakat, minat, dan kemampuan. Lalu dilihat karirnya mau kemana. Nah, maka dari itu hari ini orang tua diundang. Sangatlah penting nanti setelah ini berdiskusi dengan anak-anak, jangan mendadak ketika memutuskan, tapi dieksplorasi anaknya mau kemana, apa yang dia menonjol dan mau pilih apa ke depannya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Maka pelajaran apa kalau saya mau pilih jurusan arsitektur? Ada panduan pemerintah yang sudah anak-anak bisa lihat beberapa minggu ini di bawah. Bapak Ibu kalau lewat koridor ada Kepmen 345 yang sudah dipampangkan sebagai upaya pendampingan BK di waktu-waktu senggang anak bisa melihat secara sendiri berliterasi di bawah. Kalau mapel ini saya berarti minimal harus ada mapel apa? Itu ada di panduan Kepmen 345 tahun 2022. Itu belum diubah juga oleh pemerintah. Nanti kami bisa sharekan PDF-nya ke orang tua. Ya, kalau anak-anak mereka sudah berliterasi. Nah, ini poin pertama yang sama-sama kita harus mengeksplorasi, berdiskusi, pada akhirnya ada penyatuan ya antara orang tua dan anak. Bapak Ibu, ini adalah mata pelajaran pilihan yang diberikan oleh SMA Yosudarso. Tahun lalu kita memberikan 12 ditambah mapel vokasi, tahun ini 13 ditambah mapel vokasi, jadi total ada 20. Ada perbedaan tahun ini dengan tahun kemarin. Tahun ini anak-anak sudah dipersiapkan sebelum memilih, sudah muncul mapel vokasinya. Tahun lalu mapel vokasi belum muncul ketika anak memilih. Nah, tahun ini sudah dipersiapkan karena sudah dijalankan kelas 11. Anak-anak boleh memilih, namun yang mapel vokasi itu nomor 14 sampai nomor 20. Mapel vokasi itu sifatnya memberikan keterampilan ya. Nah, kita bekerja sama dalam pelaksanaannya dengan pihak universitas yang mampu mengakomodir kegiatan tersebut. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tolong diperhatikan bagian ini. Mapel vokasi dilakukan di kampus Universitas Internasional Batam setiap hari Sabtu. Jadi tidak mengganggu jam belajar di sekolah juga. Setiap hari Sabtu
dimulai rata-rata pukul 8. Kurang lebih perlu menyiapkan waktu pukul 8 sampai pukul 12. Anak-anak belajar di sana, didampingi oleh guru tetap dari sekolah satu per bidang, namun tim pengajarnya dari pihak kampus. Anak-anak mendapatkan nilai juga yang tertera di dalam rapor, dan dihargai kalau anak-anak rajin yang mengikuti sampai tuntas, maka akan dikeluarkan juga sertifikat, ya, sertifikat yang barangkali bisa berguna untuk anak-anak. Nah, kalau lanjut ke universitas tersebut diakui SKS-nya, asal dilaksanakan secara penuh sampai akhir. Bapak Ibu, mapel pilihan ini vokasi juga akan dimulai kelas 11, berarti mengikat selama 4 semester, kelas 11 dan kelas 12. Nah, ada yang baru menjadi pilihan tahun ini adalah mapel nomor 10. TL itu artinya tingkat lanjut ya Bapak Ibu, karena tidak muat. Jadi ada yang namanya sejarah umum, tetapi kalau anak-anak mau memilih bidang itu namanya sejarah tingkat lanjut. Ada matematika umum yang dipelajari di wajib, maka yang memilih pilihan matematika itu namanya matematika tingkat lanjut. Begitu juga untuk bahasa Inggris. Nah, itu sekali lagi saya juga mau menekankan, karena pelaksanaan vokasi nomor 14 sampai 20 itu di waktu yang sama, karena keterbatasan kita dengan juga universitas hanya bisa melaksanakan hari Sabtu, berarti hanya boleh dipilih satu di antara 14 sampai 20, gitu ya. 14 sampai 20 itu hanya bisa dipilih satu. Next Pak Pandu. Nah, kita berpedoman pada peraturan pemerintah, anak-anak boleh memilih 4 sampai 5 mata pelajaran tadi di luar mata pelajaran umum ya Bapak Ibu. Untuk peminatan, untuk mata pelajaran pilihan, mereka dibebaskan 4 sampai 5 mata pelajaran pilihan. Siapa yang memilih 5 Bapak Ibu? Nah, ini perlu Bapak Ibu juga mengetahui, kira-kira anak saya dari tingkat kemampuan dia menyelesaikan beraneka ragam tugas dalam waktu tertentu itu bagaimana. Lalu capaian pengalaman belajar kemarin seperti apa? Kalau memang sudah mengeksplorasi, sudah berdiskusi dengan anak, dikatakan mampu, silakan ya Bapak Ibu. Kami sekolah memfasilitasi, tentu ada pendampingan juga dari guru BK, dari wali kelas yang punya peran mengarahkan juga. Tapi yang punya utama kepentingan adalah yang pertama anak itu sendiri, orang tua nomor 2 ya, orang tua nomor 2. Tapi silakan berdiskusi. Kemudian ya, tadi sudah saya sampaikan, mapel vokasi hanya bisa dipilih satu. Kenapa? Karena waktu pelaksanaannya di jam yang sama. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu. Ada umum, masih sama, pendidikan agama, Katolik dan budi pekerti, Pancasila sama, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, itu semuanya mapel umum. Begitu mapel pilihan ada di nomor 9 ya Bapak Ibu. Nomor 9 itu boleh memilih dengan masing-masing boleh 20 sampai 25. Artinya apa? 20 karena masing-masing mapel tadi itu 5 JP, berarti kalau pilih 4 anak-anak kita berarti di 20. Kalau mau pilih 5 berarti anak-anak sudah di 25. Jadi diberikan kebebasan. Nah, anak-anak itu di pengalaman kami dari pendampingan BK, wali kelas dan pengalaman Bapak Ibu guru yang mengajar, ketika berada di kelas seperti ini mereka masih belum tahu mau kemana Bapak Ibu. Itu permasalahannya ya. Padahal hasil psikotes sudah diberikan waktu mereka mau masuk SMA, betul? Ya, harapannya itu anak-anak
Kalau memang tidak sesuai kan pasti akan kelihatan minatnya kemana. Nah, saat ini anak-anak sudah didewasakan untuk memilih. Tapi ini lebih lumayan daripada K13. K13 begitu anak masuk SMA dia sudah harus memilih IPA IPS. Padahal dia belum tahu kan gitu. Nah ini lumayan. Anak-anak ada pendampingan, ada ditunjukkan hasil psikotes, ada pendampingan selama kegiatan pelajaran BK. Nah itu nanti kita akan bahas. Next Pak Pandu. Oke, ini apa itu program vokasi? Sebenarnya MAPEL ini kami munculkan karena pengalaman anak-anak kita di SMA Yosudarso, khususnya yang berada di Batam. Kurang lebih setiap tahun itu ada sekitar 100 anak itu ada di Batam. Dan mereka kuliah di Batam. Tahun kemarin kurang lebih 100-an anak itu masih di Batam dan tidak keluar Batam, dan mereka kuliah sambil bekerja. Harapannya ya barangkali MAPEL itu bisa membantu anak-anak. Nah itulah kenapa muncul MAPEL vokasi dan diberikan MAPEL yang boleh dikembangkan oleh sekolah dari pemerintah. Nah maka SMA Yosudarso mengembangkan kebutuhan anak-anak bekerja sama dengan instansi lain. Nah next Pak Pandu. Ini bentuk dasar pemilihan MAPEL, hasil tes bakat dan minat. Guru BK bekerja sama dengan psikolog, kita sudah dari awal sudah memberikan pendampingan berkelanjutan di kelas. Nah, anak-anak bisa bertestimoni, bisa bercerita dengan orang tua. Selama di kelas mereka sudah mendengarkan pengalaman kakak tingkatnya juga. Nah, kakak tingkatnya sudah memaparkan gambaran dari semua jenis mata pelajaran di tingkat atas. Begitu juga Bapak Ibu guru nanti melalui kurikulum memberikan catatan-catatan cakupan materi apa saja selama di kelas 11 dan 12. Nah kemudian Bapak Ibu, tim kurikulum akan mendata peminatan peserta didik dan orang tua sesuai dengan rencana pilihan jurusan di perguruan tinggi. Ini nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Pandu, kapan targetnya akan nanti dikumpulkan, begitu ya. Nah kemudian ini yang ketiga itu tidak berlaku untuk tahun ini. Next Pak Pandu. Nah pengaturan jadwal. Untuk pengaturan jadwal, kenapa SMA Yosudarso masih bisa memberikan kebebasan, lalu bagaimana cara mengatur jadwalnya? Jadi untuk jadwal mata pelajaran dengan wajib tadi diberikan dengan sistem fixed class. Jadi anak berada di kelas masing-masing. Itu biasanya di jam pertama kurang lebih sampai jam ke-6 atau sampai jam ke-5 pada hari-hari tertentu. Nah, kemudian setelah itu anak akan moving class. Moving class di mana kelas yang tadi ditetapkan sebagai 10A, B, C berubah menjadi kelas mata pelajaran. Kelas fisika, kelas kimia, fisika 1, fisika 2, kimia 1, kimia 2 dan sebagainya sesuai dengan kelas yang mereka pilih. Lalu jadi mereka moving class. Nah, kemudian itu sistemnya seperti itu. Nah, penempatan ruang khusus. Nah, ini penempatan ruang khusus untuk mapel tertentu seperti mapel bahasa. Ya, dia sekarang sudah ada gedung baru, jadi tidak ada kekurangan ruang. Dulu ditempatkan di lab tertentu untuk kelas kecil. Next Pak Pandu, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian tidak perlu khawatir. Dari tahun pengalaman demi tahun yang sudah kami jalankan, ada pertanyaan orang tua, Bu, kalau mata pelajaran itu hanya isinya 5-8 orang, apakah ya tetap dilayani? Ya, gitu kan? Apakah masih tetap dilayani? Bapak Ibu, puji Tuhan sampai hari ini kami masih melayani meskipun hanya 8 anak. Apa yang menjadi prinsip yang kami pegang? Kami berharap bisa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan anak sesuai karakteristik mereka. Kalau
kita tidak memaksakan mereka dan mereka memang minat di situ, harapannya tumbuhlah literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi itu bisa tumbuh kalau dia harus senang dulu. Ya, dia senang dulu, maka dia akan tumbuh. Yang saat ini kita butuhkan adalah dua kemampuan tersebut. Nah, tetapi perlu juga berpedoman pada saya mau kemana. Itu juga menjadi bahan pertimbangan ya anak-anak, dan para orang tua bisa melihat pedoman perguruan tinggi ya. Kalau mau PTN minimal, kalau saya jurusannya mau ambil bidang teknik sipil, saya harus minimal apa? Lihat Kepmen 345. Next, Pak Pandu. Nah, inilah pendampingan kakak kelas yang saya ambil di tahun sebelumnya. Nah, itu ada kakak kelas yang sudah lulus saat ini. Berarti ini sudah dilakukan lama. Jadi bukan hanya tahun ini saja Bapak Ibu. Sudah lama kami melakukan pendampingan kelas. Dan sepertinya anak itu, Matthew ada di sini ya Pak Pandu. Nah, saya akan undang alumni-alumni untuk maju ke depan. Silakan para alumni. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada mereka. Sengaja kami hadirkan sebagai testimoni, memberikan gambaran juga pengalaman mereka di perguruan tinggi, dan mereka adalah produk dari kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan SMA Yosudarso. Nah, takutnya masih ada orang tua yang khawatir dengan kurikulum ini, dan mereka lah hasil testimoni yang sudah kami bisa hadirkan di sini. Dan setiap tahun seperti ini kami selalu mengundang alumni Bapak Ibu. Nah, anak ini sudah lulus yang memberikan pendampingan, dan ini dilakukan sampai tahun ini juga. Jadi guru BK mendampingi melalui testimoni kakak kelasnya untuk mereka tahu gambarannya mapel tersebut seperti apa. Next, Pak Pandu. Nah, oke, berikutnya. Baik, demikian Bapak Ibu, sedikit sambutan dan juga memberikan gambaran peran kita sungguhlah penting untuk anak-anak, khususnya orang tua. Khususnya orang tua, sekolah memfasilitasi, memberikan pendampingan juga, tetapi kerjasama sekolah dengan orang tua ini sangatlah penting, di mana mereka udah mau naik kelas, kita persiapkan dari sekarang. Demikian dari saya. Tadi saya lupa ya menyambut Bapak Ibu dengan pantun ya. Oke, saya sambutlah di akhir penutup dengan sebuah pantun. Pergi ke Tanjung Pinang membeli miso. Tak lupa ajak kawan-kawan. Selamat datang di SMA Yosudarso untuk pendampingan mata pelajaran pilihan. Terima kasih. Selamat melanjutkan dan Tuhan memberkati. Amin.